Halo, selamat bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks drama. Di bagian yang kedua ini, kita akan belajar tentang unsur-unsur drama. Unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah drama ada beberapa bagian. Yang pertama, tokoh. Tokoh itu adalah orang yang berperan di dalam sebuah drama. Tokoh di dalam drama ini bisa dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Tokoh berdasarkan sifatnya ada itu tokoh yang disebut sebagai tokoh protagonis, yakni tokoh utama yang mendukung cerita. Yang kedua, tokoh antagonis, yakni tokoh yang menentang ceritanya. Yang ketiga, tokoh tritagonis, yakni tokoh pembantu, baik itu tokoh yang membantu si tokoh protagonis ataupun tokoh antagonisnya. Yang kedua, jenis tokoh itu bisa kita bagi berdasarkan peranannya, yakni tokoh sentral, tokoh utama, dan tokoh pembantu. Tokoh sentral itu adalah tokoh yang paling menentukan dalam sebuah drama. Tokoh yang merupakan penyebab terjadinya konflik. Tokoh sentral inilah tokoh yang meliputi tokoh protagonis atau tokoh antagonis. Yang kedua, berdasarkan peranannya ada tokoh utama. Tokoh utama itu adalah tokoh yang mendukung atau menentang si tokoh sentral. Itu bisa jadi dia sebagai tokoh protagonis. Satu lagi, ada tokoh pembantu. Tokoh pembantu itu adalah tokoh-tokoh yang memegang peran sebagai pelengkap atau tambahan dalam rangkaian cerita, atau sering ini disebut sebagai tokoh figuran. Berikutnya, unsur drama yang kedua. Unsur drama yang kedua adalah perwatakan atau karakter atau penokohan. Ada berbagai hal yang mempengaruhi perwatakan atau karakter tokoh di dalam sebuah drama. Yang pertama, bisa dipengaruhi keadaan fisik. Keadaan fisik ini bisa diilustrasikan melalui umur, jenis kelamin, ciri-ciri tubuh, raut muka, postur tubuh bisa kurus, gemuk, tinggi, pendek, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, keadaan fisik, psikisnya. Ini mencakup watak, kegemaran, standar moral, psikologi, atau keadaan emosi dari si tokoh tersebut. Yang ketiga, perwatakan itu bisa dipengaruhi oleh keadaan sosiologis, yakni bisa dipengaruhi jabatan, pekerjaan, kelas sosial, agama, atau paham ataupun ideologi yang dianut oleh si tokoh tersebut. Nah, yang ketiga, unsur drama yang ketiga adalah setting. Setting atau latar, ini ada 3. Setting tempat, setting waktu, dan setting suasana. Di mana cerita drama itu terjadi? Kapan waktunya? Bagaimana suasana cerita di dalam drama itu? Nah, itulah dia. Yang keempat, tema. Sebuah drama atau sebuah cerita yang dipentaskan dalam sebuah drama tentunya mempunyai tema. Tema itu adalah gagasan pokok atau ide yang mendasari pembuatan drama itu. Banyak hal yang bisa diangkat menjadi sebuah drama. Bisa drama itu temanya mengangkat masalah romantisme, bisa kritik sosial, bisa juga kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan banyak sekali. Unsur drama yang kelima adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan kepada penonton melalui drama, kisah yang diceritakan di dalam cerita drama banyak hal.
yang mau disampaikan kepada penonton, amanatnya apa, pesan moralnya apa. Kemudian yang keenam, alur atau jalan cerita drama tersebut. Nah, nanti unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah drama ada 6, ya. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana tahapan sebuah alur di dalam sebuah drama. Tahapan alur dalam drama ada 5. Yang pertama, tahap pengenalan atau sering disebut dengan exposition atau orientasi. Tahap pengenalan ini adalah tahapan awal cerita yang digunakan untuk memperkenalkan tokoh, memperkenalkan latar, situasi, dan waktu ceritanya. Jadi masih tahap awal. Kemudian yang kedua, tahap pemunculan konflik atau rising action. Tahap pemunculan konflik adalah tahap dimunculkannya masalah. Tahap ini biasanya ditandai dengan adanya ketegangan atau pertentangan antar tokoh. Yang ketiga, tahap konflik memuncak atau turning points atau klimaks. Tahap ini adalah tahap di mana permasalahan atau ketegangan berada pada titik paling puncak, klimaks. Nah, setelah tahap klimaks, tahap yang keempat adalah tahap konfliknya menurun atau disebut ya dengan anti klimaks. Di dalam tahap ini, masalah mulai dapat diatasi dan ketegangan atau konflik sudah berangsur-angsur hilang. Dan yang kelima adalah tahap penyelesaian atau resolution. Tahap yang kelima ini adalah tahap di mana konflik sudah terselesaikan, sudah tidak ada masalah ataupun ketegangan antar tokoh karena sudah menemukan penyelesaiannya. Nah, itulah dia tahapan alur yang ada di dalam sebuah drama. Nah, berikutnya jenis alur. Jenis alur itu ada 3. Yang pertama alur maju, 2 alur mundur, yang ketiga alur campuran. Alur maju ini sering disebut dengan progresif atau sebuah alur yang klimaksnya berada di awal cerita. Nah, rangkaian cerita atau peristiwa di dalam model alur maju itu diawali dengan masa awal hingga masa akhir cerita dengan urutan waktu yang teratur dan beruntut. Nah, jadi tahapan alur di dalam tahapan alur maju itu dimulai dari sebuah pengenalan, muncul konflik, kemudian klimaks, anti klimaks, dan akhirnya penyelesaian. Yang kedua, alur mundur. Alur mundur itu sering disebut dengan regresi atau regresif. Ini adalah sebuah alur yang menceritakan masa lampau yang menjadi klimaks. Dan klimaksnya itu ada di awal cerita, berarti masa lampau dulu. Nah, rangkaian peristiwa dalam alur mundur berawal dari cerita masa lampau ke masa kini dengan susunan waktu yang tidak sesuai dan tidak beruntut. Nah, tahapan alurnya dimulai dari penyelesaian dulu. Penyelesaian, kemudian anti klimaks, baru klimaks, muncul konflik, baru dia pengenalan. Oke, yang ketiga, alur campuran. Alur campuran atau disebut alur maju mundur. Ini adalah alur yang diawali dengan klimaks, kemudian menceritakan cerita masa lampau dan dilanjutkan hingga tahap penyelesaian. Pada saat menceritakan masa lampau atau tokoh dalam cerita dikenalkan sehingga saat cerita satu belum selesai kembali ke awal cerita lagi untuk memperkenalkan tokoh. Nah, tahapan pada alur campuran ini dimulai dari klimaks, muncul konflik, pengenalan, masuk lagi ke anti klimaks, baru tahap penyelesaian. Nah, jadi itu ya, ada 3 jenis alur di dalam sebuah drama. Nah, sekarang konflik.
konflik di dalam sebuah drama ada dua, ya. Konflik itu adalah pertentangan atau ketegangan dalam drama tersebut. Konflik ini dibagi atas dua kategori. Yang pertama, konflik eksternal. Yang kedua, konflik internal atau konflik batin. Nah, konflik eksternal ini adalah konflik yang terjadi antara tokoh dengan sesuatu di luar dirinya, yang mempengaruhinya dari eksternalnya, luar diri, baik dengan lingkungan alam atau lingkungan manusia. Nah, konflik eksternal ini dibagi dua. Ada konflik fisik, yakni konflik yang disebabkan adanya benturan antara tokoh dengan lingkungan masyarakat. Misalnya, konflik yang dialami tokoh akibat banjir, atau konflik yang dialami tokoh akibat peristiwa gunung meletus. Berarti ini dengan lingkungan, ya, lingkungan alam. Yang kedua, konflik sosial. Konflik atau masalah yang muncul akibat adanya hubungan antar manusia. Konflik yang dialami tokoh karena ada masalah dengan lingkungan manusia, lingkungan sekitarnya. Misalnya si tokoh mengalami masalah penindasan, penyiksaan, atau konflik dengan pertengkaran di dalam keluarga atau banyak hal. Nah, itu konflik sosial. Yang kedua, konflik internal atau konflik batin. Konflik antar tokoh dengan dirinya sendiri, dengan batinnya sendiri. Konflik jenis ini biasanya lebih sulit digambarkan atau butuh keahlian. Ada berbagai jenis drama, ya, di tengah masyarakat yang bisa memunculkan konflik-konflik. Jenis drama itu sebenarnya banyak sekali, ya. Ada lenong, sandiwara, ada teater, banyak. Setiap jenis drama itu pasti ada konfliknya. Entah itu konflik eksternal atau juga konflik internal. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih.